untuk memaksimalkan burung kita atau gajo kita yang sebenarnya udah berkualitas gitu, tapi kita sebagai perawat juga harus berkualitas, intinya seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas seperti apa sih seorang perawat yang berkualitas dan punya insting yang bagus untuk dalam merawat cucak hijau. Oke, langsung aja. Halo sobat kicau, gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan nggak lupa juga semoga dimudahkan rezekinya teman-teman. Oke, kali ini sesuai dengan lanjutan yang kemarin ya, kita bahas terkait cucak hijau yang berkualitas itu seperti apa. Kali ini kita bahas terkait faktor penunjang juga ya, terkait untuk nanti memaksimalkan potensi dari cucak hijau kita atau gajo kita ya. Cucak hijau yang berkualitas nggak mungkin tercipta dari seorang yang biasa-biasa aja ya teman-teman. Pasti orang itu punya skill lah untuk merawat cucak hijau. Mungkin kalau memang ada juga yang punya cucak hijau yang gajonya selalu koncer karena faktor cucak hijaunya emang berkualitas, tapi pasti nggak luput juga yang ngerawat juga pasti punya kualitas gitu. Maksudnya punya kualitas di sini, punya ilmu untuk memaksimalkan si gajonya ini. Oke, kali ini kita bahas terkait seperti apa sih untuk memaksimalkan burung kita atau gajo kita yang sebenarnya udah berkualitas gitu, tapi kita sebagai perawat juga harus berkualitas, intinya seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas seperti apa sih seorang perawat yang berkualitas dan punya insting yang bagus untuk dalam merawat cucak hijau. Oke, langsung aja. Untuk poin yang pertama, kita harus tanamkan ya selaku perawat, kita punya mentalitas pemenang teman-teman. Jadi bukan hanya gajo kita yang dituntut untuk menang, tapi kita juga harus punya mentalitas seorang pemenang. Gimana sih mentalitas seorang pemenang itu? Mentalitas seorang pemenang ini biasanya punya jiwa untuk selalu bisa tampil bagus ya untuk gajonya. Dari segi dia memandang sesuatu itu aku harus nomor satu gitu, nggak cuman kita nomor 2, nomor 3 lalu kita merasa bangga, nggak seperti itu. Jadi misal kita kegantangan udah dapat nomor 2 terus kita udah puas gitu, nggak seperti itu. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita mentalitas seorang pemenang. Pemenang itu harus nomor 1, di bawah itu udah kalian kalau merasa puas nomor 2 udah puas, nomor 3 apalagi nomor 3, nomor 4 udah puas, wah ini selesai teman-teman. Jadi nggak mungkin berkembang gajo kalian, karena sifat mentalitas pemenang ini selalu memacu dirinya untuk tampil bagus. Tapi dengan catatan, meski ketika kita kalah, kita harus berusaha menerima. Kalau kita memang gajo kita memang lagi gak tampil bagus, harus menerima. Ini juga salah satu mentalitas pemenang. Lanjut lagi untuk yang poin yang kedua, punya ambisi. Ini penting teman-teman. Kenapa saya katakan ini penting? Kita harus selaku perawat
punya ambisi. Jadi nggak sekedar cuman ngerawat, udah dirawat, udah dikasih makan, udah dilatih, ya udah nggak ada tujuan gitu loh. Nah, ambisi ini fungsinya untuk memberikan gambaran kita gimana gajo kita ini akan dibawa jangka panjang gitu. Harus punya ambisi itu, nggak cuman udah menang 1 kali, 2 kali, 3 kali udah puas, nggak seperti itu. Jadi harus punya ambisi ini teman-teman. Lanjut lagi untuk poin yang ketiga, kita harus punya kedisiplinan yang tinggi teman-teman. Kita selaku perawat itu memposisikan diri sebagai pelatih juga ya, sebagai pelatih, sebagai ya perawat itu tadi, terus sebagai analisis juga. Jadi kita merawatnya itu harus benar-benar disiplin, nggak cuman main-main gitu. Tapi ini kan hobi, ada alasannya kan kayak gitu. Ini kan hobi. Nah, ini yang membatasi kita nanti. Misal gajo kita udah bagus, terus standar kita cuman ini kan cuman hobi gitu. Oke lah, ini hobi kita. Tapi kalau memang pengen mencetak burung yang berkualitas, kita harus punya modal ini juga. Jadi disiplin dalam merawat cucai hijau, disiplin dalam merawat gajoan kita. Jadi kalau waktunya jemur ya dijemur, waktunya dikasih makan, kasih makan sesuai gitu teman-teman. Jadi porsinya itu gak berubah-ubah. Nah, ini faktor penunjang juga nanti ke gimana potensi dari gajo kita bisa maksimal nantinya gitu. Nah, untuk yang poin terakhir, nggak cuman stagnan aja ya teman-teman, punya naluri untuk terus belajar. Kita ketika udah selalu koncer lah gitu ya, tiap gantang kita koncer, setiap ikut lapres, ikut event selalu koncer. Tapi harus kita ingat juga teman-teman, kita harus tetap menambah porsi ilmu kita. Jangan cepat berpuas diri itu tadi. Jadi kalau ada yang lebih senior, lebih berpengalaman, tetap timba ilmunya. Jangan dikit-dikit aku udah pinter, gak usah belajar lagi lah, malah aku aja yang ngajarin. Nah, ini mentalitas yang bobrok teman-teman. Jadi enggak istilahnya dia bakal stagnan. Ada kendala apa, dia merasa dia udah bisa, dia hajar, putuskan sendiri. Ijoku lagi kebraen, lagi emosi atau lagi overjinak, kita nggak bisa menentukan. Merasa udah bisa menyelesaikan sendiri, jadi hajar aja rawatan yang sesuai keinginan kita. Tapi untuk ilmunya sendiri malah nggak sesuai dengan penyakit yang dialami cak hijaunya. Cak hijau over birahi dipikir over emosi, nanti dirawatnya, obatnya nanti keliru teman-teman. Jadi kita harus tetap belajar ya teman-teman. Meskipun ke pemain pemula juga kita harus tetap belajar. Terkadang pemain pemula ini juga punya insting juga ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita remehkan, apalagi kita udah merasa puas, kita udah merasa ilmuku udah cukup lah, aku apa aja bisa mengatasi cucak hijau ini, cucak hijau itu, karakter ini, karakter itu udah bisa. Waduh, udah sekalinya macet hijaunya
terus nggak bisa ngatasi karena dia gengsi, akhirnya dijual sembarangan padahal hijaunya itu berkualitas. Gitu ya teman-teman. Jadi gaco yang berkualitas wajib ditunjang dengan perawat yang berkualitas juga teman-teman. Mungkin itu aja dari saya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang pas saya mohon maaf, kalau ada yang kurang cocok monggo komen di bawah teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pola kicau.